Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas EAS dari mata kuliah Analisis Produktivitas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa Sobibur Rahman dengan NIM 141230222. Di sini saya akan menganalisis produktivitas pengukuran dengan pendekatan post PAC. Next. Yang pertama ada data dari data keuangan perusahaan yang meliputi aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Dari bulan Januari sampai bulan April tahun kedua. Yang meliputi produksi, pendapatan bersih, BP, organisasi, nilai tambah, biaya umum, penjualan, laba kotor, dan biaya penjualan. Next. Yang kedua, ini juga sama. Dari bulan Januari sampai April tahun kedua, yang meliputi produk, laba kotor, biaya langsung, tenaga kerja, laba kotor, gaji total, modal, pendapatan bersih, lalu modal. Selanjutnya, aspek produksi, rasio produktivitas produksi. Berikut gambar grafik dari rasio produktivitas. Untuk analisisnya itu, rasio produktivitas produksi tertinggi adalah 1,34 yang terjadi pada bulan Januari, September, April tahun kedua. Lalu yang terendah adalah 1,28 yang terjadi pada bulan Februari. Yang tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah 1,33. Selanjutnya ada indeks produktivitas produksi. Berikut grafik indeks produktivitas produksi. Untuk analisisnya, yang tertinggi adalah 100% pada bulan Januari, September, November, dan April tahun kedua. Lalu yang terendah adalah 95% pada bulan Februari. Lalu yang tengah-tengah adalah kurang lebih 97%, 97,5%. Lalu yang bulanan dengan IP kurang lebih 100% di bawah periode dasar, yaitu bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Desember, lalu Januari tahun kedua, Februari tahun kedua, dan Maret tahun kedua. Next. Aspek organisasi, rasio produktivitas organisasi. Berikut gambar grafik dari rasio produktivitas. Untuk yang tertinggi adalah 2,20 yang terjadi pada bulan September. Yang terendah adalah 2,13 yang terjadi pada bulan Agustus, November, dan Maret tahun kedua. Rasio produktivitas tengah-tengah antara nilai tertinggi adalah 2,17. Next. Berikut indeks produktivitas organisasi. Ini gambar grafiknya. Untuk analisisnya ini yang tertinggi 154% yang terjadi pada bulan September. Yang terendah adalah 158% yang terjadi pada bulan November dan Maret tahun kedua. Lalu yang tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah kurang lebih 161%. Selanjutnya aspek penjualan, rasio produktivitas penjualan. Berikut gambar dari grafiknya. Untuk analisisnya yang tertinggi 7,8 yang terjadi pada bulan April, yang terendah adalah 6,69 yang terjadi pada bulan Januari, yang tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah 7,04. Selanjutnya ada indeks produktivitas penjualan. Berikut gambar grafiknya. Untuk analisisnya, yang tertinggi adalah 549% yang terjadi pada bulan April. Yang terendah adalah 497% yang terjadi pada bulan Januari. Untuk yang tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah kurang lebih 523%. Lalu ada aspek produk, rasio produktivitas produk. Berikut gambar grafiknya. Untuk analisisnya yang tertinggi adalah 0,4 yang terjadi pada bulan Maret tahun kedua.
Yang terendah adalah 0,37 yang terjadi pada bulan Januari dan Mei. Untuk yang tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah 0,41. Selanjutnya ada indeks produktivitas produk. Berikut gambar grafiknya. Lalu analisisnya yang tertinggi adalah 33% yang terjadi pada bulan Maret tahun kedua. Yang terendah adalah 27% yang terjadi pada bulan Januari dan Mei. Untuk tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah kurang lebih 30%. Untuk aspek tenaga kerja, rasio produktivitas tenaga kerja ini berikut grafiknya. Lalu analisisnya itu yang tertinggi 50,74 yang terjadi pada bulan Maret tahun kedua. Yang terendah adalah 39,10 yang terjadi pada bulan Mei. Untuk yang tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah 44,92. Selanjutnya ada indeks produktivitas tenaga kerja. Berikut grafiknya. Untuk analisisnya ini yang tertinggi adalah 3,775% yang terjadi pada bulan Maret tahun kedua. Untuk yang terendah adalah 2,909% yang terjadi pada bulan Mei. Untuk yang tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah kurang lebih 3,342%. Selanjutnya ada aspek modal, rasio produktivitas modal berikut gambar grafiknya. Lalu analisisnya ini yang tertinggi adalah 1,33 yang terjadi pertama kali pada bulan April yang berulang pada Juni, Oktober, Desember, serta April tahun kedua. Untuk yang terendah adalah 1,26 yang terjadi pada bulan Januari. Untuk yang tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah 1,29. Selanjutnya ada indeks produktivitas modal berikut eh, gambar grafiknya. Lalu untuk analisisnya, IP modal tertinggi adalah 99% yang terjadi pertama kali pada bulan April dan berulang pada Juni, Oktober, serta Desember. Yang terendah adalah 94 yang terjadi pada bulan Januari dan Mei. Lalu yang tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah 96,5%. Lalu selanjutnya ada aspek tenaga kerja, rasio produktivitas tenaga kerja secara langsung, secara keseluruhan aspek. Untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek, berikut grafiknya. Dan yang paling tertinggi ini ada di tenaga kerja. Untuk analisisnya ini, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 45,42 yang terdapat pada aspek tenaga kerja. Yang saya bilang di awal tadi, yang paling tinggi tenaga kerja. Lalu rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,40 yang terdapat pada aspek produk. Untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah 2,16 yang terdapat pada aspek organisasi. Lalu ada rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Untuk analisisnya, rata-rata indeks produktivitas IP keseluruhan aspek tertinggi adalah 379,2 aspek tenaga kerja. Rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 30,0 aspek produk. Rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah adalah 160,5 itu di aspek organisasi. Selanjutnya ada peningkatan perbaikan produktivitas. Secara umum, kinerja produktivitas PT Cocoa dapat dikategorikan cukup baik karena sebagai besar aspek menunjukkan hasil yang positif. Namun, perusahaan tetap perlu melakukan peningkatan pada pengelolaan biaya produksi, efisiensi penggunaan modal, peningkatan mutu produk, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan sistem organisasi dan strategi pemasaran agar produktivitas perusahaan dapat terus meningkat dan mendukung keberlangsungan usaha di masa mendatang. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan.
Menggunakan metode post PAT dapat disimpulkan bahwa tingkat produktivitas perusahaan pada 6 aspek menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Aspek produksi memiliki nilai indeks produktivitas berkisar antara 95% sampai 100%. Aspek organisasi berkisar antara 158% sampai 164%. Aspek penjualan sebesar 497% sampai 549%. Aspek produk sebesar 27% sampai 33%. Aspek tenaga kerja sebesar 2,909% sampai 3,775%. Dan aspek modal sebesar 94 sampai 99%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kurang bisa dipahami atau ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-sebesarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.